Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi pada webinar KMMP Konsultan Manajemen bekerja sama dengan CMA Indonesia. Pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah Who has the decision? How clear decision roles enhance organizational performance? Yang pada pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Badawi dan Mbak Cindy Paulina. Kemudian akan selama berjalannya acara, saya Haidar Abidin Fawas akan bertindak sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari mungkin sebelumnya akan saya sapa untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Cindy. Pagi Mas Haidar, gimana Mas? Eh, kabarnya agak Alhamdulillah, seru nih. ya agak serak sedikit Mbak Cindy. Mbak Cindy sendiri Soalnya gimana? Aman? Sehat? Alhamdulillah aman. Kan kita mau bahas materi ataupun topik yang sangat menarik ya, jadi harus semangat nih gitu. Oke, mantap Saya sekali. kebaikan Mas Haidar. Eh, Untuk selanjutnya pembicara kita ada Bapak Muhammad Badawi. Selamat pagi Pak Badawi, gimana kabarnya? Selamat pagi, Haidar. Apa kabar? Sehat? Ya, Alhamdulillah Pak Badawi. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai aja untuk webinar pada pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu untuk tim. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas who has the decision, how clear decision roles enhance organizational performance. Eh, untuk itu kepada Mbak Cindy saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Haidar. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya sapa dulu ya untuk peserta yang pada hari ini, baik Bapak Ibu, rekan-rekan atau teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk belajar di pagi hari ini di hari Jumat ya. Semoga ilmunya berkah dengan topik yang sangat menarik di pagi hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Mas Haidar, jadi untuk kali ini saya sendiri Paulina akan eh, berbagi sedikit ilmu mungkin ya mengenai topiknya hari ini yang mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Badawi terus selaku itu dari KMND. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya atau pembahasan lebih lanjut, kita kan harus tahu nih, kita membahas tentang decision atau decision model gitu. Sebelum itu kita harus mengetahui sebenarnya apa sih peran dari decision ini, kenapa decision ini bisa mempengaruhi kinerja dari organisasi ataupun perusahaan gitu. Jadi decision model itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Kalau kita berdalami, decision itu sebenarnya adalah tanggung jawab dan peran spesifik ya mungkin yang diberikan oleh kelompok ataupun departemen ataupun terhadap orang tertentu gitu. Karena kenapa harus ada dikatakan tanggung jawab gitu? Karena dari keputusan itu kita bisa eh, memiliki impact, baik impactnya itu besar dari skala besar ataupun impactnya dari skala kecil, sehingga keputusan itu sangatlah penting ya. Jadi kita harus mengetahui dulu decision model ini, kita harus mengetahui tentang tanggung jawab dan siapa sih apa si pengambil keputusan ini. Mungkin kalau kita ketahui dari selama ini ya, mungkin kalau Mas Haidar gitu ya, mengambil keputusan mungkin lebih tahunya, oh mungkin pengambilan keputusan ini lebih ke itu Mbak Cindy lebih ke jabatannya lebih tinggi gitu. Mungkin kalau kita di skala bawah nih kita nggak ada hak nih untuk mengambil keputusan gitu. Nah itu mungkin salah besar ya mungkin. Jadi di sini keputusan itu bisa diambil dari setiap unit bisnis ataupun setiap departemen ataupun dari individu tertentu individu sendiri gitu. Walaupun keputusan di akhir itu akan tetap berada di tingkat top level manajemen ya seperti itu. Sehingga dari sini kita untuk mengetahui decision model kita harus mengetahui dulu nih siapa pengambil keputusan ini dan apa sih dari setiap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh apa namanya si pengambil keputusan gitu atau disebut dengan decision. Jadi di sini biasanya kalau kita ingin mengetahui
apakah untuk menentukan ataupun kita nggak ada kebingungan dari setiap proses bisnis yang kita jalani, kita harus mengambil keputusan apa atau tanggung jawab kita apa, itu kita harus mengetahui dulu, kita kelompokkan dulu gitu mungkin. Apakah pengambil keputusan untuk tanggung jawab A, tanggung jawab B, atau tanggung jawab C itu apa diberikan kepada departemen A, B, atau C nih gitu. Bahkan dari setiap bisnis ya mungkin atau di setiap perusahaan itu terkadang di dalam unit bisnis itu ada roadmap sendiri ya per departemen gitu. Kita kelompokin apa sih dari tugas per departemen ini, apa sih tanggung jawab departemen ini. Lah dari situlah itu sebenarnya adalah tujuan nih, tujuan kita untuk tidak ada kebingungan ataupun tidak ada saling apa ya sebenarnya kalau ininya kalau dari Mas Haidar lempar-lemparan tanggung jawab gitulah ya sebenarnya kayak ini bukan tanggung jawabku nih, bukan tanggung jawab departemen saya, ini tanggung jawabnya departemen sebelah nih, gitu. Nah, dari inilah tujuan kenapa kita harus menentukan siapa pengambil keputusan itu dan apa sih tanggung jawab dari setiap pengambil keputusan tersebut, gitu. Contohnya, mungkin ada departemen penjualan ataupun ada departemen R&D gitu ya. Dari departemen penjualan ini tanggung jawabnya apa sih? Oh, mungkin dia punya tanggung jawab untuk salah satunya mungkin adanya peningkatan, harus adanya mencapai target dari sales volume-nya gitu. Oh, kalau R&D mengambil keputusan mungkin dia harus ada selalu ya update tentang risetnya, tentang pengembangan produk untuk mungkin menunjang dari inovasi-inovasi produk dari perusahaan gitu. Sehingga tanggung jawab dia atau tanggung jawab mereka harus cari nih tentang informasi tertentu tentang atau riset-riset tentang pengembangan produk tersebut. Nah, biasanya kita itu menggunakan model namanya mungkin Ibu udah tahu mungkin ya namanya adalah kalau kita singkat adalah RACI gitu, RACI gitu. Jadi R ini ada responsible, accountable, consulate, sama inform. Jadi di sini kita akan menggolongkan nih dari empat ini gitu. Apa sih mungkin nggak di sini disebut itu adalah RACI. Jadi di sini ada responsible. Oke, responsible ini apa sih Mbak Cindy gitu? Jadi dari responsible ini kita menggolongkan nih, menggolongkan di mana responsible ini adalah pihak atau kelompok atau orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas atau menghasilkan delivernya gitu. Kalau saya jelaskan tadi mungkin dari skala perusahaan mau melakukan pengembangan produk gitu ya. Jadi responsible ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut gitu. Oke, kalau pengembangan produk berarti ada hubungannya dengan tim R&D nih gitu. Jadi R&D ini adalah yang bertanggung jawab atau berresponsibel untuk memberikan atau memberikan gambaran tentang pengembangan produk. Mungkin mereka akan melakukan riset-riset, mereka akan melakukan apa ya namanya apa inovasi ataupun mereka menciptakan apa sih yang harus dilakukan atau apa sih produk inovasi produk yang akan kita ciptakan gitu. Nah, dari responsible ini kita juga akan ada pembagian di mana namanya di sini ada mungkin accountable. Accountable ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab akhir nih atau punya otoritas dari apa usulan tersebut. Mungkin R&D mengusulkan, oh ini ada formula nih, ada formula kita akan mengeluarkan apa handbody gitu ya. Handbody-nya ini handbody yang dapat mencerahkan kulit gitu. Terus mungkin dari si apa accountable atau pihak accountable yang memberikan atau akan memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan ataupun tugas akhir yang memiliki tanggung jawab bahwa eh, dari yang dilakukan oleh tim itu berjalan dengan baik, sesuai dengan value perusahaan, sesuai dengan planning perusahaan gitu. Sehingga di pihak accountable ini bisa saja menolak atau menyetujui nih kepada tim dari responsible. Responsible sini mungkin tadi R&D gitu. Kalau accountable-nya mungkin manajer produk. Oh oke, R&D mengajukan produk A gitu. Namun manajer produk itu mungkin bisa menolak atau bisa menerima gitu. Atau mungkin bisa dikembalikan lagi ke tim R&D dalam artian kurang puas nih gitu.
dari hasil ataupun keputusan yang diambil oleh tim R&D gitu. Lah, terus ada lagi mungkin yang disebut namanya consultant atau konsult ya. Konsult ini adalah pihak atau orang yang memiliki tanggung jawab ataupun memiliki hak ya untuk memberikan apa ya masukan, memberikan eh, bisa berkonsultasi atau pihak-pihak ini bisa berkonsultasi terhadap pihak konsultan. Jadi konsultan ini akan memberikan inputan nih, memberikan pandangan terhadap apa yang sedang kita kerjakan atau dalam suatu proyek tadi yang saya jelaskan pengembangan produk. Jadi konsultan ini mungkin bisa dari tim pemasaran, tim operasional gitu. Jadi mungkin dari pengembangan produk hand body tadi untuk dengan formula mencerahkan kulit, oh mungkin dari tim pemasaran ini bisa memberikan input atau dari tim operasional juga memberikan input, masukan. Mungkin dari tim pemasaran bilang, oh iya memang nih karena tim pemasaran lebih dekat atau tim sales dia lebih dekat dengan pelanggan pelanggan dari perusahaan sehingga tahu nih di pasar ataupun di lapangan itu apa yang sedang dicari ini sama pelanggan-pelanggan kita. Oh iya nih, ternyata di Indonesia, di lapangan itu banyak anak-anak remaja ataupun wanita di Indonesia itu sangat tertarik ataupun ingin mencerahkan kulitnya gitu. Jadi dari tim pemasaran ini memberikan input, memberikan masukan gitu. Dari input atau masukan tersebut, sehingga akan dicerna nih bisa menjadi second opinion ya mungkin untuk mengambil keputusan baik dari tim R&D ataupun pengambil keputusan akhir di accountable tadi yang dalam arti adalah manajer produk. Nah, dari sini kita juga ada namanya inform. Di sini inform adalah pihak orang yang harus diberitahu atau setelah keputusan itu diambil gitu. Dalam artian di sini bisa adalah tim penjualan juga, tim penjualan dan eksekutif perusahaan. Kenapa tim inform atau pihak inform ini harus diberitahu gitu? Kalau dalam artian di sini tim penjualan, ya mereka biar lebih tahu, dia mengetahui apa sih tujuan ataupun strategi dari produk yang kita luncurkan ini supaya dapat dideliver dengan baik kepada pelanggan kita gitu. Dan mungkin eksekutif perusahaan dan eksekutif perusahaan tentu ya akan kita berikan informasi ini karena kan dari yang kita ambil keputusan juga akan berdampak di perusahaan secara keseluruhan sehingga dari top level management itu juga harus mengetahui dari apa yang sedang atau proyek yang dijalankan dan keputusan diambil dari setiap bidang ataupun unit tertentu. Nah, dari sinilah sehingga penting nih kita harus mengetahui siapa sih orang ataupun pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut untuk mengambil keputusan secara optimal seperti itu. Mungkin saya dapat kembalikan ke Mas Haidar atau mungkin ada kaitannya nih sama Mas Haidar kalau dalam keputusan mungkin bisa relate juga ya dalam bisnis UMKM ataupun dalam kehidupan juga seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Haidar. Eh, Sebenarnya sudah sangat menjelaskan ya Mbak Cindy dan sangat insightful sekali. Tapi ada nggak sih Mbak Cindy mungkin tahapan-tahapan kita atau tahapan-tahapan kalau di perusahaan mungkin kan dari level pemegang kepentingan dan lain-lain, ada nggak sih tahapan-tahapan kita untuk membuat suatu keputusan yang baik agar bisa diterima dengan baik juga? Karena terkadang kan ketika kita membuat suatu keputusan, maka nggak jarang nih banyak yang pro dan kontra dengan keputusan kita. Silahkan Mbak Cindy. Iya, iya Mas Haidar, betul sekali ya. Jadi sebuah keputusan itu memang ada pro, mungkin ada kontra gitu. Sehingga tadi yang seperti yang saya jelaskan juga, mungkin sebelum masuk sini agak menyinggung tadi ya. Jadi dari sebuah keputusan itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa keputusan itu perlu nih didasar-dasarkan ataupun sebagai tim rekomen ataupun nanti tim R&D itu harus memberikan keterangan ataupun memberikan insight yang juga cukup kuat ya, sehingga didukung sama oleh tim konsultan tadi ya, mungkin untuk memberikan inputan termasukan mendukung dari hasil riset dari tim R&D tadi gitu. Sehingga ketika apa namanya reasonnya ataupun keputusan itu didasarkan dengan hal yang kuat, itu ya mungkin akan menjadi keputusan yang tepat gitu. Tapi mungkin tidak sedikit atau tidak sedikit besar yaitu pasti ada kontra gitu sehingga kita juga perlu nih
keputusan ataupun tanggung jawabnya harus dilihat dari segala aspek gitu. Kita tidak boleh terpusat, kita tidak boleh hanya mengambil keputusan sepihak, sehingga dilarang kalau ketika kita mengambil keputusan kita tuh dalam mengambil terlalu terlalu apa ya, terlalu besar mengambil keputusan sepihak gitu, karena mungkin ada beberapa kasus eh, karena pengambilan keputusan hanya ada di tim pusat dan tidak ada insight atau masukan dari tim, makin tadi yang dalam pengembangan produk adalah tim penjualan ataupun tim pemasaran, tapi hanya langsung di tim R&D dan hanya tim manajemen produk, itu akan sangat bisa menjadi gagal ya Bapak Ibu, dan sehingga karena wawasan kita ataupun helikopter view kita itu belum tentu bisa menjangkau sampai ke lapangan ataupun dari pelanggan kita gitu. Terkadang kita butuh nih, kita harus butuh turun untuk supaya kita bisa mengetahui apa sih dari kebutuhan ataupun dari isu yang harus kita angkat gitu, ataupun strategi apa yang kita harus angkat dari pemasaran-pemasaran yang ada gitu, sehingga dari pro ataupun kontra itu juga kita untuk menggali supaya keputusan itu tepat dengan hasil yang optimal, kita juga harus mengetahui nih pendapatnya dari sisi level apa namanya bawah gitu. Sehingga di sini kita dalam mengambil keputusan juga, kita juga harus penting untuk melihat bahwa keputusan itu akan sangat optimal ketika kita bisa mengambil keputusan itu dengan cepat dan efektif. Sehingga keputusan itu kita bisa lebih unggul nih dari pesaing kita atau kompetitor kita. Ketika kita di sini, seperti yang di layar Bapak Ibu, keputusan ini ketika kita mengambil keputusan dengan cepat atau dengan efektif ya, keputusan dengan cepat dan efektif, kita juga harus ada nih beberapa step dalam artian atau metode di sini. Kalau saya relatekan dari contoh yang saya tadi adalah tentang pengembangan produk. Di sini kita eh, ada beberapa tahap, yaitu ada recommend, agree, perform, input, sama decide. Nah, untuk recommend ini kita lebih kayak mungkin tadi saya jelaskan dalam pengembangan produk RS seperti adalah departemen R&D. Jadi di sini tahapan dari pengembangan keputusan kita harus mengetahui nih rekomend dari tim R&D. Karena tim R&D tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa mereka mungkin punya tanggung jawab dalam melakukan penelitian dan mengusulkan kayak spesifikasi ya produk gitu. Apa sih spesifikasi dari produk-produk ini gitu? Apakah sudah memenuhi kebutuhan pasar atau belum nih gitu. Sehingga kita harus didasarkan terlebih dahulu, kita kuatkan keputusan riset-riset kita sehingga akan menghasilkan dari keputusan yang sangat efektif seperti itu. Dan keputusan tersebut juga mungkin bisa didukung dengan hasil ataupun inputan dari tim inform tadi seperti atau konsul tadi. Nah, dari rekomendasi dari tim R&D kita juga harus ada tahap yaitu agree. Di agree ini mungkin kalau dari contoh yang setelah saya jelaskan sebelumnya, mungkin di sini adalah tim manajer produk ya. Jadi di sini ketika manajer produk itu mendapatkan usulan ataupun dapat deliver dari tim R&D ya, untuk contohnya tadi ada pengembangan produk hand body gitu, hand body untuk mencerahkan kulit gitu. Oh, ternyata dari tim manajer produk itu melihat nih ada beberapa poin mungkin setuju gitu. Tapi ada pun setuju ataupun ada pun beberapa ya masih kurang nih, masih harus dikembangkan lagi ataupun ada beberapa hal yang masih kurang setuju. Mungkin dari bahannya ataupun mungkin menurut manajer produk ini tidak cocok dari value kita yang mungkin value perusahaan itu adalah apa namanya cantik alami dan lain sebagainya seperti itu. Oh, kita jangan buat produk ini gitu. Itu bisa tim agree ataupun dalam artian di sini adalah manajer produk itu bisa mengembalikan ke tim recommend untuk kita untuk uh, menggali lagi tentang apa sih rekomend yang kamu ajukan ini, apa yang membuat unggul ataupun apa yang menjadi keresahan dari tim agree ini gitu untuk dipertanyakan di tim rekomen. Nah, dari tim rekomen kita mengarah ke tim
perform. Tim perform ini adalah pihak atau orang institusi yang melaksanakan gitu dari hasil ataupun keputusan yang telah dibuat dari tim agree, sehingga di sini mungkin adalah contohnya apa ya, mungkin untuk tim perform yaitu tim produksi. Jadi ketika tim R&D mengusulkan untuk inovasi produk tadi hand body dengan mencerahkan kulit, lah tim agree itu mungkin udah setuju, oke, udah clear, bagus, kita kembangkan, tim perform melaksanakan. Tim perform melaksanakan dalam artian tim produksi, sehingga di tim produksi sini itu adalah melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Dan dari tim produksi itu melaksanakan dari pengembangan dan produksi produk baru setelah disetujui. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana dan menghasilkan produk akhir dengan hasil yang terbaik. Jadi tim perform ini adalah mengambil keputusan dengan memproduksi dari hasil yang diajukan oleh tim rekomend dan disetujui oleh tim agree. Dari tim perform, jangan lupa juga bahwa ada tim input. Oh, ternyata ada dari sisi input, apa namanya, tim input itu seperti dalam artian adalah dia memberikan masukan. Kalau dari yang metode sebelumnya adalah mereka itu memberikan masukan kayak tim konsult ya, seperti itu. Kalau input ini mungkin bisa dari sisi tim keuangan. Oh, apakah dari produksi yang telah dilaksanakan tersebut itu eh, udah sesuai nih dengan target ataupun biayanya? Apakah biayanya terlalu besar gitu? Keuntungan sehingga keuntungan yang didapatkan perusahaan terlalu kecil atau memang oh udah sesuai nih terkait biayanya udah cocok, udah goals lah, udah baik gitu. Sehingga di sini tim input bisa dari tim keuangan ataupun juga yang tadi saya jelaskan sebelumnya dari tim penjualan yang memberikan wawasan tentang preferensi pelanggan ataupun tren pasar yang saat ini gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah tim decide. Tim decide itu adalah tim yang dimana ataupun pihak yang memiliki wewenang akhir untuk memutuskan apakah produk baru ini akan dikembangkan atau diproduksi. Dalam artian di sini mungkin adalah CEO, karena CEO akan mempertimbangkan nih semua rekomendasi, persetujuan, dan masukan sebelum membuat keputusan seperti itu. Sehingga dari rapid decision model ini kita harus mengetahui nih dari rekomen, free performnya dari tim pelaksananya, dalam artian tim produksi ataupun input dan hingga di akhir dengan keputusan dari top level manajemen dalam artian yaitu adalah CEO, seperti itu. Namun jika kita lihat bahwa keputusan ini juga perlu kita didasari ataupun dengan tanggung jawab sehingga dari keputusan ini tidak ada nih misalnya kayak lempar-lemparan gitu sehingga perlu ditunjukkan perlu ditunjuk untuk siapa sih tanggung jawab dan pengambil keputusan dari part-part ataupun dari bagian-bagian tersebut seperti itu Mas Haidar. Ini saya kembalikan ke Mas Haidar. Wah, menarik sekali ya Mbak Cindy. Jadi ternyata di balik suatu keputusan itu sebenarnya panjang juga ya untuk menuju sebuah keputusan itu. Nah, mungkin sambil jeda sejenak, mari kita untuk Bapak Ibu semuanya yang mau mereview kembali materi-materi yang telah webinar yang telah kita laksanakan di pekan-pekan sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi media sosial KMMB. Konsultan manajemen ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Kemudian juga bisa mengunjungi website kami untuk bisa mengetahui apa-apa saja yang bisa kita berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan juga jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi absensi pada pagi hari ini karena e-sertifikat akan hanya diberikan untuk peserta yang mengisi absen. Eh, Mungkin bisa dibantu oleh tim. Nah, dan saya mengajak Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk bisa hadir pada Jumat pekan depan tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024 untuk
mengikuti webinar bersama KMMB Konsultan Manajemen dengan judul Measuring and Managing in the Information Age, yang tentunya tak kalah menarik dan sangat insightful seperti webinar pada hari ini. Nah, mungkin dari Bu Cindy tadi kita sudah banyak mendapatkan inputan tentang keputusan. Nah, dan kita juga udah tahu nih gimana keputusan itu dibuat, terus bagaimana sebuah dari rekomendasi menjadi sebuah keputusan yang bisa diambil dan diterapkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas siapa sih sebenarnya atau siapa yang bisa mengambil sebuah keputusan itu. Untuk Pak Badawi, dipersilahkan. Iya, terima kasih Haidar. Terima kasih Cindy, tadi sudah diberikan beberapa insight ya terkait dengan siapa sebetulnya yang berpengaruh atau siapa yang memang harus melakukan tanggung jawab tersebut, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sangat penting karena begini Bapak Ibu, kita kalau melihat strategi ya, kita bicara strategi level korporat. Seringkali di dalam level korporat itu antara satu peran atau satu tugas dengan tugas yang lain itu juga beririsan. Ada kalanya juga karena kita bicaranya strategi, ini karena helikopter view ya, tadi sudah disinggung sama Cindy, kadangkala juga satu tugas itu pun bersinggungan dengan banyak lembaga gitu ya. Misalnya kita ingin menerapkan aksi korporasi misalnya ya, aksi korporasi kita ingin melakukan joint venture ya, seringkali kita membahas tentang aksi korporasi itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita melakukan agenda strategis yaitu joint venture atau usaha patungan, sebetulnya ini tanggung jawab siapa ini? Dari sisi kita melakukan uji tuntas terkait dengan evaluasi aspek hukum, maka itu kajiannya terkait dengan aspek legal, gitu ya. Kemudian kita juga menghitung berapa persen capital yang kita keluarkan sehingga berapa banyak share yang akan kita peroleh, itu kaitan sama aspek keuangan. Kemudian kita juga harus melihat kira-kira pasca melakukan aksi korporasi, apakah ada nilai tambah yang akan kita miliki atau justru akan mengurangi value yang kita miliki. Ya, seringkali kita bicara value add atau value destroyer, kan begitu. Nah ini berkaitan sama aspek bisnis gitu ya. Jadi cukup banyak. Nah sehingga salah satu eh, isu ya, salah satu problema yang terjadi di dalam implementasi strategi itu adalah peran dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun di dalam pelaksanaannya itu nanti akan bersinggungan oleh banyak peran, maka sangat direkomendasikan tetap ada satu PIC, yaitu adalah penanggung jawab utama. Ya, misalnya kaitannya sama kita ingin membuat usaha patungan, maka akan dipimpin oleh satu PIC, let's say kepala departemen bisnis misalnya. Maka di dalam pengambilan keputusan tersebut, kepala departemen bisnis akan berkolaborasi dengan bagian departemen hukum, akan bekerja sama dengan bagian keuangan, ya, bagian kemudian bagian-bagian SDM, ya, kaitannya nanti apakah kita akan rekrutmen karyawan organik di usaha patungan itu, atau justru kita akan melakukan placement. Jadi beberapa manajer di perusahaan kita untuk mengamankan capital yang kita taruh di perusahaan baru tersebut, maka manajer keuangannya adalah karyawan kita di perusahaan sebelumnya. Nah, ini adalah kaitannya sama SDM. Jadi, Bapak Ibu, ada istilah di dalam strategic implementation itu adalah project management officer. Ya, di project management officer itu adalah satu tim, ya, satu project management yang dikelola oleh satu PIC yang itu berasal dari banyak departemen. Gitu. Nah, PMO ini itu menjadi salah satu solusi ketika terjadi silo-silo antar departemen.
Misalnya begini, dipimpin oleh Departemen Bisnis. Kemudian dia perlu data-data terkait dengan aspek legal. Dan itu seperti dua negara yang berbeda, gitu ya. Harus izin, harus rapat sana-sini. Wah, kelamaan. Maka ada konsep di dalam implementasi namanya Project Manager Officer, yang di dalam PMO ini isinya nanti seperti kepanitiaan, Bapak Ibu. Jadi ketua panitianya, kepala departemen bisnis, anggota panitianya, bagian hukum, maka kepala bagian hukum juga anak buahnya nanti ngikutin, bagian keuangan juga begitu. Nah, maka proyek ini akan lebih selesai. Oleh karena itu, salah satu key point di dalam pengambilan keputusan, supaya tidak terjadi tarik ulur terkait dengan tanggung jawab, maka sangat dibutuhkan terjadi PMO. Gitu ya. Jadi misal di beberapa perusahaan yang kami lihat kaitan dengan ekspansi pasar ke luar negeri, maka itu nggak bisa hanya dipimpin oleh kepala departemen marketing, Bapak Ibu, tidak bisa. Ya, ketika ada satu inisiatif yang dilakukan untuk rangka mengimplementasikan strategi, itu pasti sifatnya adalah piloting project, ya, project-project pilot. Nah, ketika kita melakukan piloting project, maka lebih baik melibatkan beberapa divisi atau beberapa departemen. Sehingga leverage dari tanggung jawab, kemudian impact dari sustainability-nya akan lebih dominan. Sehingga ketika project itu nanti berhasil, maka pada kontinuitasnya akan kembali ke tugas masing-masing departemen. Ya, masing-masing departemen. Apakah nanti dibangun kantor cabang di luar negeri sehingga masing-masing departemen ada PIC yang ditugaskan di sana sehingga membangun satu unit bisnis baru, unit support baru seperti itu. Ya, sehingga harus ada satu orang ya yang menjadi decision maker, yang bertanggung jawab penuh untuk bertanggung jawab di depan board level seperti itu. Even nanti di dalam timnya itu berkaitan oleh banyak fungsi seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus melakukan state clear, kira-kira decision maker itu, pengambilan keputusan itu sebagai apa? Ya. Kemudian apakah hanya memiliki rentang kendali, koordinasi, atau juga diberikan tugas untuk memberikan arahan, gitu ya. Biasanya kita kalau melihat di sebuah struktur organisasi ya Bapak Ibu ya, kalau posisi sekber itu di bawah direksi tapi titik-titik garisnya, ya. Garisnya titik-titik. Misalnya direksi di sini, ini kepala departemen masing-masing, ya garisnya garis komando, tapi ada titik-titik, ya. Biasanya ini ada sekber atau bagian kepala staf direksi, gitu ya. Nah, kalau titik-titik itu kaitannya bukan garis komando, tapi sifatnya adalah koordinasi. Seperti itu. Jadi, kepala departemen marketing, departemen keuangan, ini bukanlah sumber daya dari fungsi yang titik-titik ini, bukan. Tapi hanya boleh berkoordinasi. Ya, berkoordinasi, menyampaikan apa namanya informasi, ya, seperti itu. Tapi kalau ada garis penuh, ya, garis penuh, artinya apa? Sumber daya yang di bawah ini kita sebut misalnya 1, 2, 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Maka people yang ada di nomor 1 ini punya tanggung jawab dan boleh memberikan komando kepada sumber daya di bawahnya, yaitu pada level 2 dan level 3. Nah, kejelasan ini itu sangat penting. Maka kita sangat mendorong ya terkait dengan tata kelola, itu harus jelas. Kemudian kita juga memberikan KPI yang harus jelas, ya, Key Performance Indicator. Biasanya ada dalam prakteknya, kita akan buat RJPP dulu Bapak Ibu, rencana jangka panjang perusahaan atau corporate plan. Dari RJPP ini nanti akan kita turunkan menjadi KPI korporat. Ya, dari level korporat akan kita turunkan menjadi KPI divisional, ya. Kemudian sampai turun kepada KPI individu Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita bicara S-nya ini sebagai apa, itu clear di KPI ini. Bahkan kita bisa bicara ketika target itu melampaui, maka ada bonus-bonus di situ. Nah, ini sudah semester 3, triwulan 3 ya, di tahun 2024. Biasanya triwulan 3 itu sudah gencar-gencarnya untuk menutup target. Sehingga nanti triwulan 4
kinerjanya untuk bonus, biasanya begitu di lapangan. Ya, sehingga ini menjadi salah satu peran penting kalau kita bicara pitfall di dalam decision rule. Nah, kemudian yang terakhir adalah hindari menetapkan terlalu banyak kata saya. Ini menjadi tidak nyaman, Bapak Ibu ya, tidak nyaman. Maknanya begini, ketika kita sudah di dalam satu teamwork ya, itu sangat penting untuk bicara kita atau kami ya. Meskipun misalnya Mas Haidar sebagai ketua project gitu ya, ketua project ketika menyampaikan hasil analisis nggak boleh mengatakan ini analisis saya, nggak boleh. Harus mengatakan ini analisis kami, ini tim sudah berdiskusi secara internal gitu. Nggak boleh bicara people ya, bicaranya adalah tim. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena di dalam pengambilan keputusan, kita kalau bicara organisasi, Bapak Ibu ya, organisasi itu ada sendiri namanya modal organisasi, ya, atau organization capital, ya. Mungkin dulu Bapak Ibu sering mendengar modal itu adalah uang, ya, capital expenditure, ya, capital operasional, ya, OPEX dan lain-lain. Kemudian muncul lagi paradigma SDM. SDM itu bukan lagi sumber daya, tapi adalah modal. Maka beberapa orang menyebut human capital, ya, modal manusia. Ya, mengarah ke sana di manajemen modern itu organisasi itu juga dianggap sebagai satu peran, ya, satu peran atau setara dengan peran people. Artinya organisasi itu juga akan bisa berkembang. Ya. Kalau kita bicara people, Bapak Ibu, itu berawal dari lahir, gitu ya. Kemudian dia akan menjadi seorang bayi, lalu anak kecil, remaja, tumbuh dewasa, gitu ya. Nah, organisasi juga begitu. Ketika di dalam teori-teori manajemen modern, organisasi juga dianggap sebagai seperti manusia tadi, yang awalnya ada level baru lahir ya, startup, kemudian menjadi remaja, sampai perusahaan itu akan menjadi mature, menjadi dewasa. Nah, di dalam model organisasi, yang salah satu unsurnya, ya, kita bicara ada 4 unsur Bapak Ibu kalau model organisasi. Mulai dari leadership, ya, kemudian ada alignment, artinya antar divisi itu nggak boleh silo-silo, antara perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan cucu juga harus selaras sejajar ya strateginya. Jangan sampai perusahaan induk lari ke utara, anaknya malah ke selatan, cucu ke barat. Jadi orkestrasinya tidak menarik. Akan terjadi cost yang keluar kemana-mana nanti, ya nggak efektif. Kemudian ada juga budaya, ya culture. Nah, yang keempat adalah teamwork. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Ya, teamwork itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Ketika kita keliru dalam memaknai teamwork itu adalah peran individu, maka dalam pengambilan keputusan tidak akan efektif. Ya, seperti itu. Saya kembalikan ke Haidar. Wah, berarti sebenarnya ketika kita ada suatu organisasi itu cukup lama juga ya Pak dalam pengambilan keputusan dari tingkat paling atas kemudian berdampak ke sampai paling bawah gitu ya Pak mungkin. Betul. Iya. Nah, tapi mungkin saya sendiri pun sebenarnya masih sedikit kurang paham Pak. Sebenarnya suatu keputusan ini akan bisa berdampak kemana saja ya Pak. Jadi mungkin Pak Badowi bisa untuk bantu menjelaskan lebih insight lagi, kayak lebih dalam lagi mengenai dampak-dampak dari suatu keputusan tersebut. Oke. Silakan Pak Badowi. Baik, terima kasih Haidar. Jadi betul, tadi disampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan secara serampangan, gitu ya, atau tidak bisa juga dilakukan secara selagis atau asal-asalan atau malas tanpa ada analisis dan lain-lain. Nah, tapi begini Bapak Ibu, kita dalam pengambilan keputusan itu juga bisa dimoderasi atau dipercepat dengan adanya teknologi, gitu ya. Kalau dulu kita melihat sebelum ditandatangani sama direksi misalnya ya, harus di-approve sama sekber, di-approve sama bagian marketing, di-approve seperti ini. Dan ya kalau orangnya lagi di kantor semua, bagaimana kalau ada
tugas luar kota, apalagi ke luar negeri. Maka dengan adanya teknologi kita bisa melakukan assignment secara digital. Itu sangat cepat, ya. Bahkan beberapa organisasi yang saya lihat itu mereka ada grup WA gitu ya. Grup WA isinya adalah board level. Kemudian selain itu juga ada grup WA board level dan manajerial gitu ya. Lalu ada lagi sampai semua pimpinan, mulai pimpinan paling atas sampai paling bawah ada di grup ini, grup WA. Nah, jadi ketika habis rapat disampaikan itu kita make sure informasi yang harus disebarkan ke semua stakeholder itu tersebar. Kadang-kala kan ada ini ya, tembok pembatas ya, sehingga informasi dari atas, dari pimpinan 100% sampai ke level manajemen paling bawah hanya 25% yang tersisa. Jadi pemahamannya bisa berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tuh perlu grup WA, salah satu contohnya itu untuk semua pimpinan. Nah, akhirnya materi bisa kita kirim, informasi kita kirim, jadi pemahamannya sama. Seperti itu. Memang kenapa ada lingkaran utama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga itu untuk membatasi distorsi informasi-informasi yang mungkin dirasa sensitif, gitu ya. Nanti kalau disampaikan justru bukan manfaat, tapi banyak miskom. Misalnya begitu. Karena kadang-kala pengambilan keputusan itu bisa benar, tapi ketika disampaikan di saat yang tidak tepat, maka juga akan salah. Gitu. Juga bisa kita mengambil keputusannya sudah benar, waktunya sudah tepat, tapi ketika kita sampaikan, ini kira-kira manfaat sama mudorotnya ya, antara manfaat sama kelemahannya besaran mana? Ketika disampaikan banyak kelemahan, ya jangan dulu berarti mengambil keputusannya. Ya, kita bisa belajar dari pengambilan keputusan. Saya sebut contoh kasus ya di Pocari waktu itu di Jepang, Pocari Sweat ya, salah satu minuman gitu. Itu disampaikan ide itu kepada board level, kemudian ditolak, belum waktunya, ya, belum waktunya. Sampai pimpinan tersebut meninggal, ganti pimpinan berikutnya, gitu ya. Nah, disampaikan lagi, wah ini belum waktunya lagi, seperti itu. Sampai di satu titik, ya ini sudah waktunya, ayo kita launching produk ini. Sampai akhirnya ternyata apa? Nggak laku, ya, tidak laku. Dalam 1 tahun mungkin hanya beberapa botol. Terus akhirnya waktu itu di musim panas, ya banyak orang beraktivitas di luar, diberikan gratis ya sebagai testing produk. Ternyata orang cukup antusias. Nah, kemudian pada musim dingin nggak ada yang mau, bahkan gratis pun nggak mau. Nah, sampai ganti tahun, berganti musim panas lagi, orang jadi teringat loh. Kemarin waktu saya main olahraga, saya berkeringat, saya capek, minum minuman tersebut, saya fit lagi. Dicarilah produk itu. Akhirnya membeludak, ya, membeludak. Ternyata kita tahu bahwa pengambilan keputusannya jangan produksi atau jangan jualan di musim dingin. Kita jualan gencarnya adalah di musim panas. Karena ternyata minuman ion ini cocok ketika musim panas, ketika banyak orang berkeringat gitu. Nah, sehingga disitulah kita mencari satu kebijaksanaan gitu ya, bahwa produk-produk ini itu akan laris, akan laku di negara-negara Katulistiwa, di negara-negara yang mataharinya sepanjang tahun, contohnya Indonesia, contohnya Meksiko, misalnya begitu. Nah, sehingga pengambilan keputusan juga perlu timing, Bapak Ibu. Nah, di dalam mekanismenya kita bisa melihat beberapa isu ya. Ini juga menjadi dilematis. Yang pertama kita bisa bicara terkait dengan global versus lokal ya. Jadi keputusan melintasi batas antara manajer global, lokal, dan terkadang melintasi lapisan regional. Ini kita harus memperhatikan. Beberapa perusahaan ada yang menerapkan strategi greenfield ya. Misalnya Haidar punya perusahaan di Indonesia, kemudian bikin cabang di Vietnam misalnya, dan itu dibangun sejak baru gitu ya. Kita cari tanah, bangun gedung, rekrutmen, itu greenfield. Atau bahkan kita bisa akuisisi. Ya, kita akuisisi perusahaan yang sudah ada di Vietnam, kita beli dan menjadi perusahaan kita. Sehingga untuk memasarkan produk kita di Vietnam, kita nggak perlu ekspor, tapi cukup diproduksi di negara tersebut, tapi mereknya merek kita. Nah, pengambilan keputusan antara yang ada di Indonesia, yang di Jakarta, dengan di
Vietnam itu kadangkala juga menjadi dilematis. Ya, contohnya begini. Di Indonesia itu kalau hari Jumat seperti sekarang itu mungkin beberapa pengambilan keputusan jam rapat misalnya ya itu tidak bisa di jam 1 karena di Indonesia ada budaya karena kita mayoritas Muslim ada ibadah sholat Jumat kan begitu. Tapi kan di Vietnam itu bukan negara mayoritas Muslim ya. Nah di sana justru sosialis ya sosialis kemudian eh, beberapa sangat minor lah, ya, sangat minor. Nah, ketika pengambilan keputusan terkait meeting dan itu disamakan antara Indonesia dan Vietnam, ya nggak cocok juga, ya tidak cocok. Sehingga ini perlu penyesuaian. Ada sifatnya pengambilan keputusan yang itu harus dibatasi pada batas regional tertentu, ada yang bisanya secara global, ya. Atau contoh kita bicara global adalah waralaba McDonald misalnya. Keputusan global kaitannya sama SOP, sama penggunaan merek, ya, sama penggunaan warna, layouting, kemudian standar produk dan lain-lain. Itu global, sama, ya. Bahkan saya pernah mendengar satu real story ya di salah satu tim eh, waktu melakukan training ya di perusahaan restoran cepat saji itu adalah trainingnya itu bukan training apa namanya melayani orang yang datang ya, tapi adalah membersihkan toilet atau membersihkan wastafel. Mereka harus punya standar bahwa toilet atau wastafel ini benar-benar bersih. Nah, ini menjadi salah satu DNA yang sama di global. Ya, saya lihat di Singapura, di Malaysia, waktu saya studi juga di Taiwan, saya lihat semuanya sama, selalu bersih, gitu ya, selalu bersih. Tapi ada yang lokal, pengambilan keputusan lokal. Contoh, di Indonesia orang kalau nggak makan pakai nasi itu terkesan belum makan ya Haidar ya. Apalagi makan ayam sama roti, wah kayaknya belum makan tetepan ini ya. Tapi kalau kita lihat di Singapura, waktu eh, saya waktu itu ada jalan-jalan ya ke Universal Studio itu beberapa tempat atau di luar itu juga mereka bahkan provide yang tanpa nasi juga, hanya roti, roti dan ayam. Atau kalau kita ke Malaysia, di situ nasinya tidak seperti di Indonesia, nasinya nasi lemak ya kalau nggak salah ya, nasinya gurih seperti itu. Nah, di Indonesia karena kita juga mayoritas Muslim, itu yang kita jual chicken beef, chicken burger atau beef burger. Tapi kalau di Taiwan ya itu ada hamburger. Ham itu daging babi, ham. Ya. Bayangkan ketika kita juga menerapkan menu yang sama, kita jual hamburger di Indonesia, mungkin juga akan didemo gitu ya, didemo. Sehingga ada kebijakan yang sifatnya lokal. Kalau di Indonesia kita jualan burgernya nggak pakai daging ham, tapi daging beef atau chicken, seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat fungsi versus fungsi, ya. Karena antar fungsi itu juga bisa sama. Sekarang saya menanyakan, misalnya demikian, kita ingin ekspansi pasar ke luar pulau. Kita sudah menguasai di Pulau Jawa misalnya, kemudian kita mau masuk ke Kalimantan, karena nanti IKN ada di sana. Pertanyaannya, yang melakukan inisiatif riset atau melakukan feasibility study itu bagian R&D atau bagian marketing. Nah, ini kan menjadi tumpang tindih. Di perusahaan ada bagian research and development, juga ada bagian marketing. Nah, sehingga kita harus memahami, tadi kita bicara KPI, batasannya masing-masing. Ya. Dan faktanya di lapangan, kalau itu kaitannya riset dan itu masih sifatnya fungsi tertentu seperti market, ya itu bagiannya marketing. Tapi kalau riset itu kaitannya sama organisasi development, kaitannya sama company performance, itu sudah di R&D. Ya, seperti itu. Atau produk-produk yang sifatnya strategis itu ada di R&D. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat center versus business unit. Nah, ini yang kadangkala ada ya. Kita lihat ada center of research, ada business unit yang fokus di bidang riset. Kira-kira apa bedanya antara center dan business unit?
Kalau center Bapak Ibu itu diberikan ruang untuk mengelola sumber daya lintas fungsi, ya. Misalnya Center of Research gitu ya, Center Research Development. Di situ ya ada ketuanya, ada bagian keuangan, ada bagian SDM. Jadi memang satu bagian yang memang akan fokus ke dalam satu target ya untuk bersinggungan atau saling mensupport pusat-pusat yang lain ya. Tapi diberikan ruang cukup luas. Tapi kalau bisnis unit itu kadangkala ada batasan-batasan yang cukup rigid ya. Kita membuat satu bisnis unit. Kita misalnya buka cabang ya, kita perusahaan logistik misalnya. Kita mau buka cabang di Makassar karena Makassar itu transaksi bongkar muatnya cukup besar ya. Lalu kita buka kantor perwakilan di sana. Itu bisnis unit. Sehingga pengelolaan SDM yang terlibat di kantor perwakilan itu dari pusat. Pengelolaan keuangan gaji payroll dari kantor pusat ya. Di sana hanya tempat untuk operasional. Nah, itu seperti itu. Maka kita harus melakukan penyeimbangan. Mana yang bisa kita kelola menggunakan center, mana yang bisa kita kelola menggunakan unit. Nah, kemudian yang keempat ini juga tidak kalah penting terkait dengan sumber daya Bapak Ibu. Seringkali begini, kita kalau melakukan pengembangan bisnis, kemudian kita selalu menambah sumber daya, contohnya kita bicara SDM gitu ya, maka pasti overhead perusahaan akan meningkat. Di titik tertentu, kita sudah tidak bisa menambah overhead, ya kita tidak bisa menambah SDM. Tapi pekerjaan semakin banyak, ya kita dapat amanah dari IKN misalnya, ya. Kemudian kita mendapat amanah dengan beberapa tender besar gitu ya. Maka sumber daya yang akan kita lakukan itu jangan masuk di dalam overhead, tapi dimasukkan di HPP. Maknanya apa? Kalau di HPP, kita bisa melakukan outsourcing, Bapak Ibu. Kita bisa bermitra, ya. Kalau di strategi kita mengenal strategik aliansi, ya. Aliansi strategis bisa KSO, konsorsium, seperti itu. Jadi oke, pekerjaan di IKN saya kelola, tapi nanti untuk mesin, untuk workshop, dan untuk operational people di sana itu adalah kita cari mitra lain yang bekerja sama sama kita. Tapi tetap QC under manajemen kita. Seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat itu. Kadang-kala gini, saya melihat kayak perusahaan-perusahaan manufaktur. Ketika lagi hype season, wah sangat optimis. Beli mesin baru, beli peralatan baru. Ketika nanti falling down, ya mesin marketnya lagi turun, nah mesin itu sudah nggak bisa berproduksi. Ya, di saat overhead karyawan cukup banyak, maka terjadi banyak layoff. Ini kasihan sekali. Ya, jadi ketika kita paham sebetulnya average production kita itu berapa dalam satu tahun, cukup itu yang kita masukkan dalam overhead. Ketika nanti ada permintaan lebih, ya kita bisa bekerja sama, kita bisa maklun ke tempat lain dengan under spesifikasi dan manajemen QC dari kita. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Haidar. Wah, ternyata keputusan itu sangat kompleks sekali ya, Pak Bet. Ada yang kayak contoh ya tadi kita harus menyesuaikan di tempatnya, kemudian kita juga menentukan season peak tertingginya. Jadi kayak sebuah keputusan itu sangat-sangat kompleks gitu ya Pak, dari penyusunan dan pelaksanaannya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan ini mungkin masih ada kurang paham atau kurang jelas, mungkin bisa menanyakan terkait bahasan pada pagi hari ini. Silahkan bisa menuliskan di kolom chat Zoom atau yang mau on mic sangat diperbolehkan bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Wah, mungkin ada satu pertanyaan ini Bu Cindi dan Pak Badawi dari Ibu Nanda. Apakah mau on mic atau saya bacakan? Oh, sepertinya saya bacakan ya, Ibu Nanda.
Pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa hanya satu orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk menghindari konflik dan meningkatkan efektivitas tim dalam sebuah organisasi? Wah, sebenarnya sudah sedikit tergambarkan dari penjelasan dari Bu Cindy dan Pak Badowi nggih, sebenarnya tadi. Tapi mungkin ada tambahan penjelasan dari Bu Cindy atau Pak Badowi, silahkan. Silakan mungkin Cindy. Ya, mungkin saya dulu ya Pak ya. Mungkin bisa tambahkan oleh sama Pak Badawi gitu. Jadi betul nih Mas Haidar, sebenarnya tadi yang kita jelaskan dan mungkin ditambahkan oleh Pak Badawi yang sangat banyak ya insight dari Pak Badawi tadi. Betul nih, bagaimana sih kan pertanyaannya bagaimana supaya bisa menentukan bahwa keputusan ataupun tanggung jawab itu berada di satu orang gitu. Kalau dari dasarnya yang saya jelaskan tadi bahwa kita harus nentuin siapa peran ataupun pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ataupun tanggung jawab tersebut. Dan kedua, bagaimana dengan pengambilan keputusan dari setiap aspek ataupun bidang ataupun kelompok dari pengambil keputusan tersebut. Jadi kita harus nentuin siapa dan apa sih tanggung jawab dan perannya. Nah, supaya kita bisa istilahnya tidak saling apa ya ketika tidak tercapainya target atau lain sebagainya tidak saling menyalahkan sehingga kenapa saya katakan Pak Badawi bahwa kita perlu nih nentuin PIC-nya gitu dalam penentuan target dan artian dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan kita ada strategi mungkin ingin goals-nya di tahun depan ataupun 5 tahun ke depan nih kita menjadi strong positioning in domestic market ataupun strong positioning in Asian market gitu sehingga dari mencapai target tersebut mencapai tujuan tersebut pasti kita harus mengetahui nih dari strategi-strategi apa target apa yang harus kita penuhi supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Nah untuk mencapai tujuan ataupun tujuan tersebut sehingga ada di mana kita dari target-target tersebut kita capai gitu. Dari target tersebut kan pasti ada yang punya tanggung jawab ataupun dari pengambilan keputusan supaya target tersebut tercapai. Dalam artian di sini kita harus tentu ini paling tidak kita harus menentukan PIC dari setiap bidang ataupun setiap bagian yang ada dari apa namanya dalam mencapai target tersebut. Dalam artian contohnya, oh mungkin yang katakan Pak Badawi tadi, ketika kita ingin menjadi strong positioning and domestic, sehingga mungkin kita harus ada inovasi-inovasi produk baru nih, supaya kita dapat bersaing di pasar ataupun di apa dengan kompetitor kita gitu, sehingga ada tim R&D ataupun tim pemasaran yang harus bergerak dalam artian melakukan riset gitu. Nah, di sini yang dikatakan Pak Badawi tadi sebelumnya bahwa supaya ada penentuan jelas apakah tim R&D atau tim pemasaran nih yang bertanggung jawab gitu. Kalau ada salah satu target ini nggak tercapai, nanti takutnya ada yang disalahkan. Oh itu bagiannya tim pemasaran, oh itu bagiannya tim R&D gitu. Nah sehingga di sini penting ketika kita mencapai membuat target ataupun KPI kita harus tentu ini PIC-PIC-nya gitu. Bahkan dari PIC-PIC tersebut di breakdown lagi menjadi roadmap dari setiap bidang-bidang tersebut dan menjadi ada beberapa PIC lagi di setiap departemen ataupun dari peran-peran tertentu. Nah, hal tersebutlah setidaknya kita bisa meminimalisir untuk mengurangi konflik ya. Misalnya tadi yang dijelaskan Mbak Brawi bahwa ada keputusan function dengan fungsional yang lain, sehingga itu tersebut akan setidaknya bisa meminimalkan dari konflik tersebut sehingga keputusan ataupun tanggung jawab itu jelas dan diambil secara efektif seperti itu. Nah, mungkin contohnya ada satu lagi yang mungkin dijelaskan oleh Pak Badowi tadi, global versus global. Benar sekali ya tadi Pak Badowi bahwa di Indonesia kalau nggak makan nasi, kita masih lapar nih gitu, kita belum makan gitu. Seperti yang dijelaskan bahwa eh, dalam keputusan tersebut, itu pun juga terlihat ya gambar dari secara global versus lokal gitu. Bahwa ada part-part tertentu ataupun aspek tertentu yang mempunyai batas ataupun pengambil keputusan gitu. Seperti yang dikatakan Mbak Badui, mungkin dari McDonald tadi, kalau secara SOP-nya, secara sistem kerjanya itu tentukan oleh
global dalam artian perusahaan pusat, dalam artian di sini mungkin global gitu. Tapi kalau secara regional itu harus sudah ada tanggung jawab masing-masing gitu. Contohnya kalau di Indonesia mungkin di McD ada pengeluaran apa menu-menu baru seperti apa namanya opor dan lain sebagainya itu kan disesuaikan dengan apa di regional tertentu dan itu pun diberikan dalam artian pihak pusat itu memberikan delegasi ataupun memberikan keluasan kefleksibelan untuk setiap tanggung jawab ataupun pengambilan keputusan di setiap perusahaan regional sehingga dari hal tersebutlah akan ada di mana kita setidaknya adanya pembagian-pembagian ataupun kita menentukan part-part tertentu tanggung jawab peran ataupun apa namanya dari setiap unit ataupun dari tanggung jawab ataupun mencapai target tersebut seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dowi. Iya, terima kasih Cindy. Tapi sebetulnya begini ya Bapak Ibu ya, kita kalau berpikir praktis, semua pengambilan keputusan itu ya di direktur utama sebetulnya. Betul ya. Tapi kan kita harus membuat gradasi, kira-kira seperti apa. Ini saya pernah satu forum gitu ya. Saya lihat salah satu dirut di perusahaan, salah satu perusahaan besar ya di Indonesia, itu sebelum meeting ya kita ke mana? Ke salah satu restoran kafe dulu, dia menanyai semua timnya gitu. Kenapa kok datanya seperti ini? Rekomendasinya apa? Jadi satu persatu ditanyain. Sehingga ketika nanti masuk ke ruang forum, nah pengambilan keputusan memang sudah dibuat. Tapi sebetulnya apa? Dari apa yang disampaikan oleh direktur utama itu sudah dari screening atau sudah dari pengambilan keputusan masing-masing fungsional. Ya, ketika nanti kita mau bicara, oke, kita ekspansi ke IKN. Kenapa kok IKN bukan Sumatera? Ya, kita sudah melihat hasil keputusan Departemen Marketing, ada risetnya, ada analisnya, kemudian begitu. Kemudian kita ingin melihat kalau kita jadi ke IKN, kira-kira kita membutuhkan capital expenditure berapa? Atau kita nggak usah pakai uang, kita melakukan strategi aliansi aja. Yang ke sana cukup orang kita, tapi pabrik, infrastruktur, pihak lain yang menyediakan. Nah, itu hitung-hitungan FS-nya mana dari bagian keuangan. Sudah ada apa belum? Itu aja sudah ada dua fungsi ya. Kita mau milih Sumatera atau Kalimantan, bagian marketing. Mekanisme mengeluarkan modal kerja atau kita pakai duitnya orang lain gitu ya. Itu dari bagian keuangan. Nah, sehingga apa Bapak Ibu? Pengambilan keputusan memang yang paling terakhir ada di direktur utama. Tapi itu adalah akumulasi decision making ya. Jadi tidak ada, tadi saya sampaikan, jangan sampai pengambilan keputusan itu diambil secara serampangan atau secara slagis ya. Hanya apa ya, males-malesan. Artinya, oke, saya hari ini pengen ke IKN, oke, keluarin aja 1 triliun Cindy untuk bangun di sana. Gak bisa begitu ya. Terscreening dengan baik, maka organisasi akan sehat jika demikian. Jadi bagaimana kita menentukan, kita harus tahu gradasi pengambilan keputusan masing-masing. Bahkan sebelum kita bicara struktural, kita bicara level individu, setiap individu pun juga punya peran tanggung jawab keputusannya loh. Ya, misalnya level analis gitu. Level analis ketika dia harus memilih perbandingan perusahaan misalnya, oke, perusahaan A saya bandingkan dengan perusahaan B. Kenapa kok harus B? Kenapa nggak C? Itu sudah pengambilan keputusan pada level individu sebelum diberikan ke ketua tim, misalnya begitu. Nah, sehingga pengambilan keputusan itu adalah memang sifatnya adalah konvergen, ya. Jadi dari banyak titik kemudian menyatu menjadi satu dan itu menjadi keputusan organisasi. Itu konvergen, ya, konvergen seperti itu. Nah, ini yang harus disadari. Kadang-kala memang kita tidak bisa serta-merta melakukan pengambilan keputusan dalam satu forum gitu ya. Karena saya punya satu story ya. Ini salah satu bad story. Saya ada diskusi. Ini kenapa ya? Di tahun yang sama kita melakukan corporate action nih. Ada 2 anak perusahaan. Nah, tahun keempat anak perusahaan ini makin besar, didanai terus-menerus. Nah, yang keempat disuntik mati gitu ya. Seri yang kedua disuntik mati. Ternyata kenapa? Ternyata perhitungan penentuan waktu itu rapat Dikom dan rapat BUD itu tidak ada perhitungan skenario planning, tidak ada contingency planning, asumsi itu belum sedetail itu. Sehingga mereka hanya tahu dari aspek market, ini ada potensi market, langsung dibentuk. Finally apa? Setiap tahun harus disuntik modal, disuntik modal. Sampai tahun keempat, bukannya value add yang diberikan secara konsolidasi di holding,
justru value destroyer. Adanya anak perusahaan baru ini tidak menambah nilai manfaat, tapi mengurangi nilai manfaat gitu. Nah, akhirnya tahun keempat harus dipilotkan seperti itu. Jadi pengambilan keputusan itu juga kalau diruntut, ya direksi juga salah, Dekom juga salah. Lalu pada level fungsional juga salah, dari level individu juga salah begitu. Jadi gradasinya harus ada, ya leveling itu harus ada. Seperti itu. Saya kembalikan ke Haidar. Wah, mungkin sudah sangat menjawab sekali ya dari Bu Nanda. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Bu Cindy dan Pak Badawi dari Bu Junita. Apakah dalam menetapkan keputusan strategis tidak perlu dengan melakukan tahapan analisa kuantitatif dan kualitatif atas cost dan benefit yang kemudian dihubungkan dengan cash flow, termasuk kemungkinan risiko dan peluangnya? Terima kasih. Mungkin dari Bu Cindy atau Pak Badawi bisa menjelaskan kepada Bu Junita. Mungkin saya dulu, nanti bisa ditambahkan sama Cindy. Jadi saya melihat memang ada satu skill ya Bapak Ibu ya, yang dibutuhkan. Dan ternyata skill tersebut di 5 tahun terakhir ini menjadi salah satu skill yang diatur ya di dalam SK atau permen ya BUMN, saya agak lupa, kalau tidak salah sudah masuk peraturan. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh di level BUMN ya, dan tapi di bisnis swasta juga sama, mereka membutuhkan itu. Itu adalah business acumen, ketajaman bisnis. Ya, tidak bisa kita memahami atau mengambil keputusan secara serampangan. Contoh kemarin di beberapa eh, weekend yang lalu, beberapa week yang lalu ya, di webinar itu ada satu contoh ketika musim waktu COVID ya, waktu COVID kemudian ada relaksasi kredit waktu itu, dan itu ditelan mentah-mentah Bapak Ibu. Sehingga perusahaan tersebut ketersediaan cash-nya menjadi bermasalah. Nah, nggak boleh begitu. Artinya di dalam pengambilan keputusan kita harus benar-benar tajam. Ketika nanti melakukan A, konsekuensi ke keuangan seperti apa, risikonya seperti apa. Jadi hemat kami, karena dan juga pengalaman kami di dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan itu pasti kaitannya sama kualitatif dan kuantitatif. Harus presisi, ya harus presisi. Apalagi jika pengambilan keputusan itu berdampak pada sustainability company. Ya, kalau pengambilan keputusan sifatnya operating level, misalnya kayak kita mau ada acara gathering nih, ya. Kita mau pakai pengadaan jaket atau pengadaan apa namanya eh, backpack misalnya, ya. Nah, itu kan sangat operating sekali, sangat teknikal. Tidak masalah kita ambil cepat. Ada anggaran berapa nih? Oh, anggarannya 10 juta. Ya udah, yang cukup apa? Pakai jaket boleh atau survei ke karyawan gitu. Tapi kalau pengambilan keputusannya itu sudah kaitannya sama korporasi, ya kualitatif dan kuantitatif harus dicek betul. Kalau perlu kita survei, ya. Sering saya lihat kemarin di beberapa pemberitaan media nasional ada konflik ya, di satu tempat ada konflik, padahal di tempat itu akan dibangun satu proyek yang cukup besar dan itu program strategis nasional, tapi didemo oleh masyarakat sekitar. Kenapa? Ternyata ketika pengambilan keputusan dan waktu implementasi strategi tersebut tidak dilakukan survei, apakah masyarakatnya siap, apakah itu nanti masyarakatnya dari sisi adat akan sesuai. Jadi pendekatan-pendekatan secara grassroots itu juga harus dilakukan. Jadi memang apa yang ditanyakan Bu Juni tadi itu sangat harus dilakukan bahkan ya. Kalau kaitannya sama keberlangsungan perusahaan, aspek kualitatif, aspek kuantitatif, pros cons analysis, cost benefitnya. Bahkan kalau perlu kita buat financial modelingnya gitu ya. Bahkan mungkin kalau Cindy juga terlibat di beberapa proyek RJBP ya, rencana jangka panjang perusahaan. Saat kita memberikan rekomendasi aksi korporasi atau kita ekspansi ke luar negeri, kita hold and maintain, itu nanti pasti diturunkan ke dalam financial modeling. Kalau melakukan strategi ini, ROE-nya berapa persen? Kalau dilakukan strategi ini, ROE-nya berapa persen? Ya, bahkan kalau kita mau ekspansi besar-besaran, Bapak Ibu, pasti nanti nggak cukup besar itu, ya, karena dana development-nya cukup banyak, sehingga rasio profitabilitasnya pasti akan turun. Tapi itu hanya sebentar, Bapak Ibu. Paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tahun kelima, ke 10, itu akan leverage-nya besar sekali. Ya, seperti itu. Jadi
semua harus dilakukan, ya baik kualitatif maupun kuantitatif. Saya kembalikan, mungkin sini ada tambahan, silakan. Iya betul, betul sekali kata Pak Doi ya. Jadi dalam pengambilan keputusan nggak boleh, misalnya salah-salah. Dan pasti harus ya dalam pengambilan keputusan harus dilihat dari sisi kualitatif ataupun kuantitatif karena setiap keputusan itu akan berdampak juga terhadap kuantitatif dalam artian di sini keuangan ya. Dan itu sekali bahkan kita bisa nih bahkan kita harus bisa bahkan kita juga mungkin kan untuk membuat financial modelingnya gitu. Apakah gimana sih dari setiap keputusan kita ini dampak terhadap keuangan bahkan untuk 5 tahun ke depan gitu. Apakah bagus ataupun prospeknya bagus dalam artian seperti itu. Sehingga mungkin kalau dalam visibility kita buat FS-nya, apakah dalam keputusan atau project yang kita buat ini, keputusan dari project yang kita buat ini, apakah sudah punya value add yang baik untuk perusahaan, apakah bahkan ternyata cukup tidak baik ya untuk dilaksanakan dan paten di proyek yang dijelaskan Pak Badui ya, jangan sampai eh, proyek ataupun proyek yang kita kerjakan itu tidak mempunyai value add gitu. Nah, dari situ pun kita juga harus lihat bahwa memang dari pendekatan kualitatif seperti pendekatan dalam artian apa namanya dari kesiapan sosial dan artian tadi itu di lapangan apakah diterima ataupun tidak itu kita harus lihat sehingga kita harus stop apa kita harus apa turun lah istilahnya kita harus turun ke lapangan apakah dari proyek atau putusan yang kita buat ini bisa nantinya akan diterapkan seperti itu bahkan dari sisi keuangan kita juga harus memperhatikan terutama tingkat likuiditas kita ya apakah siap nih keuangan kita atau apakah ada prospek nih investasi terhadap kita untuk proyek kita gitu untuk menunjang likuiditas kita untuk selama dalam pelaksanaan proyek seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Haidar. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Cindy dan Pak Badawi yang sangat menjawab dari pertanyaan Bu Junita. Karena keterbatasan waktu, pada akhirnya kita harus mengakhiri webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Cindy dan Pak Badawi yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua pada pagi hari ini. Kemudian dari para peserta pada webinar kali ini, jika masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait corporate strategy atau strategik tentang perusahaan atau apapun, bisa mengunjungi media sosial KMMB, ada di YouTube, Instagram, website, dan TikTok. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu dan peserta webinar, silahkan untuk mengisi absensi dan jangan lupa untuk join grup webinar karena e-sertifikat akan dibagikan di sana. Mungkin karena sudah cukup dari saya, jika ada salah kata dan sikap mohon dimaafkan, saya meminta maaf. Kemudian saya tutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haidar, Cindy. Terima kasih Thank Pak you Bapak Ibu. Badawi, Haidar, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Cindy, Selamat Pak siang. Badawi.